Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama kajian sejarah Islam Ustadz Mustafa yang berjudul 4 Ajaran dan Karomah Kanjeng Sunan Derajat. Semoga kita semua dapat keberkahan dan pengetahuan dari tayangan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Derajat adalah putra dari Raden Rahmatullah Sunan Ampel dari ibu yang bernama Dewi Manila. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama kecil beliau adalah Raden Qasim. Beliau berguru kepada ayahanda, yaitu Raden Rahmat Sunan Ampel secara langsung, dan ketika beranjak dewasa, beliau berguru kepada para ulama-ulama yang lain, di antaranya adalah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Oleh karena kecerdasan beliaunya di saat muda, maka Raden Qasim Sunan Derajat Muda diberikan julukan Raden Syarifuddin. Suatu ketika datanglah tokoh dari wilayah pesisir utara Lamongan, yaitu Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar, menghadap kepada Sunan Ampel atau ayahanda beliau. Saat itu Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar mengatakan kepada beliaunya Sunan Ampel bahwa di pesisir wilayah utara Lamongan sangat dibutuhkan oleh seseorang yang mampu di dalam ilmu agama, karena masyarakat wilayah utara masih sangat awam akan pengetahuan agama Islam. Oleh karena itu, kedua beliau memohon kepada Raden Rahmat Sunan Ampel untuk mengutus seseorang dalam rangka berjuang di pantai utara wilayah Lamongan. Akhirnya permintaan kedua beliaunya, yaitu Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar, direstui oleh Kanjeng Sunan Ampel. Selanjutnya Mbah Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah memerintahkan kepada putra beliau yang bernama Raden Qasim, yang kelak akan menjadi Sunan Derajat. Beliau mengatakan kepada putranya, "Wahai anakku, sesungguhnya di wilayah pantai utara Lamongan masih sangat dibutuhkan oleh seseorang yang ahli di dalam pengetahuan agama. Oleh karena itu kami mohon Ananda untuk berangkat ke wilayah utara Kabupaten Lamongan." Akhirnya dengan berbekalan dan niatan yang kuat, Raden Qasim atau Sunan Derajat Muda berangkat menuju Lamongan karena dasar perintah dari orang tua
dan panggilan perjuangan agama. Beliaunya memulai perjalanan dari pelabuhan Surabaya menuju Lamongan dengan menumpang salah satu nelayan, dengan menumpang perahu salah satu nelayan. Beliaunya melaju berjalan menuju ke barat, yaitu ke Lamongan. Tanpa diduga, berhari-hari beliaunya melakukan perjalanan di tengah laut. Tiba-tiba musibah datang kepada beliaunya. Tak disangka, tiba-tiba badai besar, badai raksasa datang dan menghancurkan perahu yang ditumpangi oleh Raden Qasim atau Sunan Derajat Muda. Perahu yang ditumpangi oleh beliaunya pecah dan akhirnya semua penumpang tidak diketahui nasibnya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raden Qasim diberikan keselamatan. Tiba-tiba saat beliaunya terjebur ke laut, datanglah ikan talang atau yang dikenal dengan ikan cucut. Ikan tersebut menghampiri pada Raden Qasim, yang akhirnya menjadikan sebab selamatnya Raden Qasim di tengah lautan. Dan ini yang dikenal dengan di antara karomah Raden Qasim pada saat itu. Saudara-saudaraku sekalian, Alkisah akhirnya Raden Qasim sampailah di pantai utara wilayah Kabupaten Lamongan, dan kehadiran beliaunya disambut dengan baik oleh Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar pada saat itu. Mulailah beliaunya melakukan perjuangan. Beliaunya Raden Qasim melakukan perjuangan agama Islam di wilayah tersebut. Dari mulai beliaunya mendirikan musholah kecil dan mengajarkan kepada warga atau masyarakat di sekitar tentang pengetahuan agama Islam. Satu demi satu masyarakat yang ada di sana beliau ajari tentang bagaimana hidup dengan memeluk agama Islam. Saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, Kanjeng Sunan Derajat pada saat itu beliaunya mempunyai cara yang baik sehingga dakwah beliau dalam rangka menyebarkan agama Islam sangat mudah diterima oleh warga atau masyarakat Lamongan dan sekitarnya. Seperti halnya beliaunya selalu memberikan contoh dengan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat setempat. Beliaunya selalu memberikan nasihat dan selalu memberikan pendekatan sosial kepada masyarakat yang ada di sana. Kebutuhan masyarakat yang ada di sana beliau selalu penuhi, sehingga apa yang diinginkan oleh Raden Qasim atau Sunan Derajat lebih mudah diterima. Saudara-saudaraku yang kami cintai, seperti halnya Kanjeng Sunan Ampel, beliaunya mempunyai ajaran yang dikenal dengan ajaran Moh Limo. Maka Kanjeng Sunan Derajat di dalam menyebarkan agama Islam,
di wilayah Lamongan dan sekitarnya mempunyai ajaran yang disebut dengan catur piwulang. Catur artinya 4, piwulang artinya ajaran. 4 ajaran tentang sosial selalu beliaunya tanamkan kepada masyarakat. Catur piwulang yang pertama, weneono teken marang wong kang buta. Artinya berikan tongkat kepada orang yang buta. Ajaran yang pertama ini mempunyai filosofi yang luas, di mana beliaunya selalu memberikan tanaman, selalu memberikan wejangan, agar kita selalu memberikan petunjuk kepada orang yang membutuhkan petunjuk. Kita diharapkan untuk selalu memberikan ilmu kepada orang yang bodoh atau orang yang membutuhkan. Ajaran kedua beliaunya yaitu weneono pangan marang wong kang keluwen. Ini menggambarkan kepada kita untuk selalu gemar akan sedekah. Berikanlah makan kepada orang yang lapar, dalam pengertian kita harus peka dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai ketika ada orang yang lapar kita menutup mata. Kita diajarkan oleh Kanjeng Sunan Derajat untuk gemar bersedekah. Yang ketiga, ajaran beliaunya weneono payung marang wong kang keudanan. Artinya berikanlah payung kepada orang yang kehujanan, yaitu jika ada orang yang terkena musibah, jika ada orang yang terkena masalah, jika ada orang yang sedang dirundung musibah, maka kita diharapkan untuk tampil memberikan perlindungan kepada mereka atau memberikan satu obat bagi mereka. Yang keempat, weneono sandang marang wong kawudan. Artinya berikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian. Maksudnya jika ada orang yang sedang ada masalah, aib, maka kita diharapkan untuk menutupi aib saudara-saudara kita. Ini diantara adalah filosofi dari 4 ajaran yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Derajat. Di antara termasuk karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kanjeng Sunan Derajat adalah satu ketika beliaunya Sunan Sendang Dhuwur atau Raden Nur Rahmat Sendang Dhuwur meminta bantuan oleh karena persyaratan dari yang memiliki masjid yang ada di sana, di mana masjid ini bisa dipindahkan dengan catatan yang pertama, tidak ada satupun benda atau sesuatu yang ada di masjid ini berubah dan tertinggal. Yang kedua, persyaratan masjid ini bisa dibawa ke Sendang Dhuwur adalah masjid ini harus dipindahkan dalam waktu semalam. Oleh karena Kanjeng Sunan Sendang Dhuwur merasa berat, maka beliaunya meminta bantuan kepada Kanjeng Sunan Derajat
untuk memindahkan masjid yang ada di Demak. Akhirnya dengan kekuasaan Allah, termasuk di antara karomah dari Kanjeng Sunan Derajat, beliaunya mampu memindahkan masjid dari Demak ke tempat yang diinginkan Raden Nur Rahmat, yaitu Sendang Dhuwur, dalam waktu semalam dan tidak berubah sama sekali. Itulah makanya konon diterangkan ada Masjid Tiban, yaitu masjid yang sebelumnya tidak diketahui oleh masyarakat keberadaannya. Tiba-tiba esok harinya masjid tersebut ada dan muncul di hadapan mereka, dan masyarakat pun senang dan menggunakan masjid tersebut sebagai tempat beribadah. Saudara-saudaraku yang kami hormati, Sunan Derajat meninggal pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran. Beliau meninggalkan putra yang pertama Pangeran Rekyana atau Pangeran Trenggono, yang kedua Pangeran Sandi, dan yang ketiga Dewi Wuryan. Demikian, mudah-mudahan kajian sejarah tentang Kanjeng Sunan Derajat bisa menjadikan tauladan bagi kita, terutama ajaran-ajaran beliaunya tentang catur piwulang atau 4 ajaran dari beliaunya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.